Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Maulana sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membawakan materi tentang anatomi fisiologi panca indera. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu APT Mira Febriana MSc yang telah mempersilahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Berta Aprilia Putri. Yang kedua, saya sendiri, Dafa Maulana. Yang ketiga, Kanza Aulia. Yang keempat, Miftah Clarissa. Yang kelima, Syelsa Bella. Yang keenam, Ulfa Mumtazah. Dan yang ketujuh, Fiona Alfiani. Dan yang kedelapan, Wandarsa Rahmadana. Baiklah, untuk pembahasan panca indera ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera peraba, yang keempat indera pengecap, dan yang kelima indera pembau. Baik, yang pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata. Mata ini mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan perubahan warna. Yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tapi termasuk otot-otot yang bergerak di bola mata dan kotak mata atau rongga mata berada, lalu kelopak dan bulu mata. Selanjutnya bagian-bagian mata, yaitu yang pertama bola mata. Bola mata ini dikelilingi oleh 3 lapis dinding. Ketiga lapis dinding ini dari luar ke dalam adalah yang satu sklera. Sklera ini jaringan ikat yang serat yang kuat, berwarna putih buram. Dan yang kedua koroid. Koroid ini lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen untuk retina. Yang ketiga retina. Retina ini lapisan yang peka terhadap sinar. Di seluruh bagian retina ini berhubungan dengan badan-badan sel saraf yang membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mata. Yang pertama ada kotak mata. Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Selaput transparan yang melapisi kornea dan bagian dalam kelopak mata disebut konjungtiva. Selaput ini peka terhadap iritasi. Kemudian ada otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut otot rectus, yaitu rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. 2 lainnya adalah otot oblik atas atau superior, dan otot oblik bawah atau inferior. Selanjutnya yaitu cara kerja mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasaan 5 kali, yaitu melalui konjungtiva, kornea, aqueous, humor, lensa, dan vitreous humor. Ada 2 macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut atau sel konus dan sel batang atau sel bacillus. Sel konus berisi pigmen lembayung dan sel batang berisi pigmen ungu. Sedangkan pigmen dari sel konus berfungsi lebih pada suasana terang, yaitu untuk membedakan warna. Makin ke tengah, maka jumlah sel batang makin berkurang, sehingga di daerah bintik kuning hanya ada sel konus saja. Pigmen ungu yang terdapat pada sel bacillus disebut rhodopsin. Rhodopsin yaitu suatu senyawa protein dan vitamin A. Ada 3 macam sel konus, yaitu sel yang peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Dengan ketiga macam sel konus tersebut, mata dapat menangkap spektrum warna. Kerusakan salah satu sel konus akan menyebabkan buta warna. Jarak terdekat yang dapat dilihat dengan jelas disebut titik dekat atau puntum proximum. Jarak terjauh saat benda tampak jelas tanpa kontraksi disebut titik jauh atau puntum remotum. Materi selanjutnya yaitu kelainan pada mata. Yang pertama itu ada presbiopi, yaitu penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga dengan mata tua. Kemudian ada hipermetropi atau mata jauh, dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa disebut dengan rabut dekat. Selanjutnya ada miopi atau mata dekat, adalah cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang
sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Kemudian itu ada astigmatisme, yaitu kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama, akibatnya bayang-bayang yang jatuh tidak pada tempat yang sama. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kelainan pada mata, yaitu ada katarak. Katarak adalah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurangnya elastisitas lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Pada orang yang terkena katarak, pandangan mereka akan menjadi kabur dan daya akomodasinya akan berkurang. Selanjutnya itu ada imeralopi, yaitu rabun senja, kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari. Selanjutnya itu ada serotalami, yaitu kelainan pada mata, yaitu pada konteks menjadi kering dan bersisik. Indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya di dalam sebuah gelombang. Bagian-bagian dari telinga itu yang pertama ada telinga luar. Telinga luar meliputi daun telinga atau pinna, liang telinga atau meatus auditorius externus, dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan akhirnya menuju genang telinga. Bagian yang kedua itu ada telinga tengah. Bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara agar tetap seimbang. Telinga tengah meliputi genang telinga. 3 tulang pendengaran, yaitu ada martir atau malleus, menempel pada genang telinga, tulang landasan atau incus. Kedua tulang ini terikat oleh ligamentum sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang, dan tulang sanggurdi atau stapes yang berhubungan dengan jendela oval. Bagian-bagian dari telinga selanjutnya yaitu ada telinga dalam. Bagian ini mempunyai susunan yang rumit, terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, ampula, utriculus, sacculus, koklea atau rumah siput. Koklea mengandung organ korti untuk pendengaran. Koklea sendiri terdiri dari 3 saluran yang sejajar, yaitu saluran vestibulum yang berhubungan dengan jendela oval, saluran tengah dan saluran timpani yang berhubungan dengan jendela bundar, dan saluran atau kanal yang dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh membran. Baiklah, selanjutnya itu cara kerja telinga. Adapun cara kerja telinga untuk mendengar yaitu gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan genang telinga. Selanjutnya, getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggerakkan selaput-selaput basilar yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut-rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basilar akan menekan sel sensori pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengar. Selanjutnya yaitu susunan dan cara kerja alat keseimbangan. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal, organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus dan sacculus. Alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelopak, sel saraf sensor yang mempunyai rambut dan tudung gelatin yang berbentuk kubah. Alat ini disebut kupula. Saluran semisirkular atau saluran setengah lingkaran peka terhadap gerakan kepala. Alat keseimbangan di dalam utriculus dan sacculus terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak. Selanjutnya yaitu kelainan pada telinga. Yang pertama yaitu tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada genang telinga,
tersumbatnya telinga atau rusaknya syaraf pendengaran. Yang kedua yaitu ada congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasa disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga yaitu ada otitis eksterna. Otitis eksterna adalah suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini bisa menyerang seluruh saluran atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul. Otitis eksterna sering disebut juga dengan telinga berenang. Selanjutnya yaitu perikondritis. Perikondritis adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar. Perikondritis terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Eksem pada telinga merupakan suatu peradangan kulit pada telinga luar dan saluran telinga yang ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan, pengelupasan kulit yang pecah-pecah serta keluarnya cairan dari telinga. Selanjutnya itu cedera. Cedera pada telinga luar, misalnya pukulan tumpul, bisa menyebabkan memar di antara kartilago dan perikondrium. Jika terjadi penimbunan darah di daerah tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk telinga luar dan nampak massa berwarna ungu kemerahan. Selanjutnya itu ada tumor. Tumor pada telinga bisa bersifat jinak atau ganas. Tumor yang jinak bisa tumbuh di saluran telinga, menyebabkan penyumbatan dan penimbunan kotoran telinga serta ketulian. Selanjutnya di sini ada contoh dari tumor jinak pada saluran telinga adalah kista sebasek atau kantong kecil yang terisi sekresi dari kulit. Kedua ada osteoma atau tumor tulang. Yang ketiga ada keloid, pertumbuhan dari jaringan ikat yang berlebihan setelah terjadinya cedera. Kanker sel basal atau kanker sel squamosa seringkali tumbuh pada telinga luar setelah pemaparan sinar matahari yang lama dan berulang-ulang. Pada stadium ini bisa diatasi dengan penangkatan kanker atau terapi penyinaran. Pada stadium lanjut mungkin perlu dilakukan pengangkatan daerah telinga luar yang lebih luas. Jika kanker telah menyusup ke kartilago, dilakukan pembedahan. Kanker sel basal dan sel squamosa juga bisa tumbuh di dalam atau menyebar ke saluran telinga. Selanjutnya di sini ada indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsangan, sentuhan, dan panas ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Nah, di sini ada bagian-bagian kulit. Epidermis tersusun atas 4 lapis sel yaitu stratum germinativum, berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Lalu yang kedua ada stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum ini umumnya menghasilkan pigmen hitam atau melanin. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit, kehitaman atau kecoklatan. Yang ketiga ada stratum lucidum, merupakan lapisan yang transparan. Lalu yang terakhir ada stratum corneum, merupakan lapisan yang paling luar. Lalu di sini ada cara kerja kulit. Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun memerintah tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Adapun kelainan pada kulit, beberapa penyakit kulit yang sering kita temui yaitu yang pertama jerawat. Jerawat mudah menyerang kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Penyakit ini ditimbulkan akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Yang kedua, panu. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Panu tampak sebagai bercak atau bulatan putih di kulit dan disertai rasa gatal. Panu timbul karena penderita tidak menjaga kebersihan kulit. Yang ketiga, kadas. Kadas nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisi. Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan kulit yang tidak terkena. Kadas juga menyebabkan rasa gatal. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. 4. Ada skabies. Skabies disebut pula 7-year itch. Penyakit tersebut disebabkan oleh parasit
insekta yang sangat kecil dan dapat menular pada orang lain. Yang kelima, eksim. Eksim merupakan penyakit kulit yang akut atau kronis. Penyakit tersebut menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal-gatal dan bersisik. Yang keenam, biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat dan sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal, daki, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan biang keringat. Adapun kelainan pada lidah, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Adapun indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Lidah juga turut membantu dalam tindakan berbicara. Baik, selanjutnya adalah bagian-bagian lidah. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila, yaitu yang pertama papila filiformis berbentuk seperti benang halus, yang kedua papila circumvallata terbentuknya bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang ketiga papila fugiformis berbentuk seperti jamur. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyongkong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyongkong berfungsi untuk menompang. Bagian-bagian lidah ada 3. Yang pertama, bagian depan lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Yang kedua, bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam. Yang ketiga, bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase yang disebut pitialin. Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung amilum menjadi zat gula. Letak kelenjar ludah yaitu kelenjar ludah atas terdapat beberapa di belakang telinga dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Selanjutnya adalah cara kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan dalam mulut akan merangsang ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Selanjutnya adalah kelainan pada lidah. Yang pertama, oral cardioidosis menyebabkan adalah jamur yang disebut Candida albicans. Gejala yaitu lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok. Yang kedua, atropis glossitis. Lidah akan terlihat licin dan mengiklat bagi seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebab yang paling sering biasanya adalah kekurangan zat besi. Jadi banyak ditemukan pada penderita anemia. Yang ketiga, geographic Townes Gold. Gejala yaitu lidah seperti peta berpulau-pulau, bagian pulau itu berwarna merah dan lebih licin dan bila parah akan dikelilingi pita putih tebal. Yang keempat, fissure tongue. Gejalanya yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah. Yang kelima, glossosis. Kelainan ini berupa keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas akan terbakar tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena psikosmatis dibandingkan dengan kelainan pada saraf. Selanjutnya adalah indera pembawa atau disebut hidung. Indera pembawa atau disebut hidung. Saat manusia baru lahir, indera penciumannya lebih kuat dari manusia dewasa. Karena dengan indera ini, bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2000-4000 bau yang berbeda. Indera pembawa manusia berupa komoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Reseptor penciuman tidak bergerombol seperti tunas pengecap. Selanjutnya indera pembawa hidung. Yang A, bagian-bagian hidung. Yang pertama, rongga hidung atau disebut nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan.
Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan plate. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Dapat membau dengan baik. Yang kedua, mucous membran berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Baik, adapun indera pembau hidung yaitu cara kerja pada hidung yaitu indera pencium mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfaktory epitelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini, pada bagian pendeteksi bau atau smell receptor, reseptor ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim ke the olfactory bulb melalui saraf olfactory. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Bau apakah yang telah tercium oleh hidung kita? Apakah itu harum baunya sate padang atau menyengat bau selokan? Baik, selanjutnya kelainan pada hidung. Sebagai indera pembau, hidung dapat mengalami gangguan. Akibatnya kepekaan hidung menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat mencium bau suatu benda. Kelainan-kelainan pada hidung yaitu yang pertama itu angiofibroma juvenile, yaitu merupakan tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas atau disebut dengan nasofaring yang mengandung pembuluh darah. Tumor ini paling sering ditemukan pada anak laki yang sedang mengalami masa pubertas. Yang kedua itu papiloma juvenile yang merupakan tumor jinak pada kotak suara atau laring. Papiloma ini disebabkan oleh virus papiloma yang biasa ditemukan pada anak usia 1 tahun. Papiloma ini biasa menyebabkan suara serak, kadang cukup berat hingga anak tidak dapat berbicara dan bisa menyumbat saluran udara. Yang ketiga, rinitis allergica, yaitu merupakan peradangan hidung karena alergi. Disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi asing ke dalam saluran tenggorokan. Lalu yang keempat itu sinusitis yang merupakan peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga-rongga hidung yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun atau kronis. Yang kelima itu salesma dan influenza yang merupakan infeksi pada alat pernapasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas atau sakit pada persendian. Dan yang keenam itu ada anosmia, yaitu merupakan gangguan pada hidung berupa kehilangan kemampuan untuk membau. Penyakit ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya cedera atau infeksi di dasar kepala, keracunan timbal, kebanyakan merokok, atau tumor otak bagian depan. Untuk mengatasi gangguan ini harus diketahui dulu penyebabnya. Baik, kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut dengan mata bukanlah hanyalah bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak, dan bulu mata. Cara kerja pada manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Ada berbagai macam kelainan pada mata seperti presbiopi, hipermetropi, miopi, astigmatisme, katarak, imeralopi, seroflaksni, keratomelalasi, dan lain sebagainya. Nah, pada telinga juga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan tubuh. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada berbagai kelainan pada telinga seperti tuli, congek, otitis eksterna, perinkondritis, eksim, cedera, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Nah, pada kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit ini terdiri dari lapisan luar yang disebut dengan epidermis dan lapisan dalam yang disebut dengan lapisan dermis. Kelainan-kelainan yang ada pada kulit yaitu jerawat, panu, kadas, skabies, eksim, dan biang keringat, dan lain sebagainya.
Nah, pada lidah ini juga mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir dan reseptor pengecap berupa bertunas pengecap. Nah, lidah ini berfungsi sebagai rasa dan sebagai pembantu dalam tindakan berbicara. Nah, pada kelainan yang ada pada lidah yaitu oral candidosis, atrophic glossitis, geographic tongues, fissured tongues, dan glossopirosis, dan lain sebagainya. Dan pada indera pembau merupakan kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Nah, kelainan-kelainan yang ada pada hidung yaitu angiofibroma juvenil, papilloma juvenil, Cedritis alegria, sinusitis, salesma, dan influenza, anosmia, dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini kesimpulan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.